Halo, selamat datang di Homebrewer 101 sama saya Paman B. Oke, jadi sebelumnya selamat datang di Homebrewer 101. Ini merupakan series pertama yang dibuat sama Zahri Ibrahim Siddiq, kayak Paman B, kayak Bams yang ada di IGTV. Mungkin nextnya aku mau bikin YouTube-nya. Cuman yang lebih penting adalah aku kepikiran bikin ini karena sebenarnya bertepatan banget nih karena pandemi kemarin. Terus kalau dilihat-lihat ternyata banyak banget nih orang-orang yang sekarang udah mulai merealisasikan untuk menyeduh lebih intim di rumah gitu. Lebih intim dong. Oke, sebelumnya kayak gini. Pasti ada dong pertanyaan kayak apa sih homebrewer gitu kan. Sebenarnya homebrewer ini merupakan sebuah istilah atau mungkin bisa disebut sebutan buat para pecinta kopi gitu, asik ya bahasanya goks banget. Untuk para pecinta kopi atau untuk mereka yang seneng ngopi di kedai asalnya, cuman mereka nggak bawa itu semua ke rumah. Jadi kalau mungkin untuk sebagian orang awam bilangnya gini, ngarerepot gitunya sih, ngarerepot pakai Sunda, dimana kita nyeduh kopi layaknya para barista profesional atau barista-barista yang biasa ada di belakang bar kedai kopi, dimana kita nyeduhnya dengan lebih proper lah istilahnya, dengan alat-alat yang lebih menunjang untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih optimal gitu. Terus kenapa aku buat Homebrewer 101 ini? Karena pada dasarnya semua orang itu bisa banget buat kopi enak. Semua orang bisa bikin kopi yang enak. Cuman emang kalau para barista profesional di luar sana, mereka kan punya pengalaman, punya punya pengetahuan dan jam terbang melayani customer gitu setiap harinya. Itu yang ngebuat kita berbeda antara orang awam dan para barista profesional yang biasa ada di belakang bar. Emang barista ada yang profesional sama yang enggak? Bukan itu sih, lebih kayaknya kalau barista profesional itu mereka-mereka yang terjun di bidang kopi secara serius dan mungkin yang mempunyai sertifikat gitu kali ya. Kalau salah jangan lupa koreksi di kolom komentar. Kapan sih kita harus mulai jadi homebrewer? Sebenarnya homebrewer ini adalah sebutan yang udah lumayan lama, istilah yang udah lumayan lama, cuman mulai terdengar lebih familiar untuk orang awam itu ketika pandemi kemarin, di mana Indonesia pandeminya PSBB yang awalnya 2 minggu, 3 bulan sampai akhirnya tahun kemarin gitu, Desember lah baru di ini. Kita masih still di pandemi ini, kita berharap untuk cepat berangsur, tapi jangan cuma berharap, kita juga harus tetap mempertahankan protokol kesehatan dan segala macamnya. Oh iya, by the way, buat mungkin orang-orang yang emang nggak bisa stay at home, untuk kalian yang masih sering datang ke kedai untuk ngerjain tugas atau apa, jangan lupa buat tetap dipakai protokol kesehatannya. Dan juga kalau bisa kita datang ke kedai kopinya lebih pagi, karena kemarin Indonesian Coffee People udah adain sebuah movement yang dimana untuk membantu para kedai kopi yang sekarang kan bukanya nggak sekarang bukanya nggak bisa sampai larut malam, cuma sampai jam 8. Nah, karena itu mari kita ngopinya lebih pagi. Ngopi pagi itu rame kok, asli. Ada pang, bener ada pang. Ada beberapa hal yang harus dipunyai homebrewer untuk mengakomodasi menyeduh kopi agar lebih intim. Kayak gimana? Yang pertama, ini alat-alat yang harus dipunya seorang homebrewer. Menurutku yang paling penting itu ini, namanya coffee scale yang aku punya ini dari Tupperware. Aku beli di Jakarta Notebook. Kalau mungkin teman-teman itu, kalau nggak di Tokopedia ada, di semua e-commerce ada. Harganya murah. Ini tuh dari range 30 sampai 50 apa 100 ribu gitu. Cuman bedanya yang ini, scale yang aku punya ini nggak ada timernya. Aku pakai timernya ada di
handphone. Ya baru mampunya beli ini, jangan dibandingin sama Acacia, mahal banget. Ini ya yang paling penting, scale. Karena ya kan kalau ngomongin tentang brewing kopi ya, kita tuh ngomongin tentang rasio antara perbandingan air sama perbandingan biji kopi yang diekstraksi. Nah, fatal dong kalau nggak punya ini, ya nggak. Jadi jangan lupa beli scale. Lalu selanjutnya adalah kettle. Nah, aku punya kettle ini, Olive. Ini 420 ml. Waktu itu aku beli harganya murah banget, di bawah 50.000. Tapi ini bukan merek Latina. Ya sebenarnya kalau mau kettle yang, kalau kalian punya budget lebih, aku bakal nyaranin kalian buat beli Latina Bango. Harganya 225.000, 600 ml. Ya range 200 sekian lah. Kenapa? Karena dia udah ininya 90 derajat, si spout air ininya mirip banget sama Brewista yang artisan. Cuman bedanya dia nggak electric kettle, dan sejauh ini aku pakai ini worth it karena menurutku kita itu harus mengoptimalkan, ya kan? Oke, dari itu selanjutnya adalah ini alat seduh. Ini nih, karena aku lebih banyak main di manual, jadi aku pakainya pour over. Ini V60 mereknya Getter. Aku beli harganya berapa ya? Waktu itu murah ini, 39.000, tapi ini bukan merek Hario. Yang gokil tuh kan Hario, bahannya plastik. Tuh ada suaranya tuh. Bahannya plastik. Dan yang terpenting ya ini plastik. Oh iya, paper filter. Kalau kalian pakai ini, banyak banget pilihan paper filter. Aku sih nyaranin yang Kavek. Kavek enak banget. Oke. Selanjutnya adalah coffee server. Udah sorry banget nih, udah buluk banget ya kayaknya. Coffee server. Ini murah, belinya di Mutiara Kitchen 17.000, 1.500. Ini buat piccolo. Cuman ini opsional, kalian nggak perlu pakai ini juga nggak masalah. Karena kalian kalau punya mug kayak gini, ini dari kami udah lama banget, merek apa gitu, ini porcelain namanya. Ini juga udah well banget, server nggak usah dibawa pusing, kita ngoptimalin yang ada aja. Ini udah goks, ngalangin muka banget gak tuh? Nah, yang terakhir, aku itu beli yang namanya hand grinder. Ini mirip Latina Sumbawa, Porlex Mini. Cuman ini KW. Ini KW. Aku ngingetin lagi, ini KW. Karena ini harganya, bentar. Oke. Karena ini harganya 68.200. Nah, sebenarnya buat jadi home brewer itu emang mungkin ada beberapa orang yang bakal nyaranin kayaknya lu harus beli grinder, harus beli apapun. Sebenarnya kalau aku sendiri, aku nggak mau memaksakan orangnya, karena ya menurutku sendiri akhirnya kopi ini udah jadi udah jadi daily dose, yang tiap daily need, ya pokoknya udah kebutuhan sehari-hari lah si kafein ini. Jadi karena hal tersebut, aku nggak mau memukul rata harus beli ini, nggak. Karena aku pun sama, mulainya dari sesuai yang bisa dibeli dulu, nanti bertahap lah nyicil-nyicil gitu. Nah, kalau kalian mau beli ini boleh, ini banyak banget yang merek kayak gini. Kalau yang mau lebih gokil lagi, ada mereknya Chestnut, Timor Chestnut C2, itu gokil banget sih. Kalau mau hand grinder yang lebih gokil lagi, ada Komandate, harganya 3 juta sekian gitu kalau nggak salah di Tokopedia. Cuman kalian juga bisa beli beans yang udah digiling bubuk. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai V60 yang kayak gini, pour over ini, kalian minta gilingannya dari medium sampai medium. Ya, medium to fine, medium to coarse. Tapi aku sih nyaraninnya ambil medium aja gitu, biar nggak terlalu, nanti takutnya rasanya terlalu bright atau nanti terlalu fresh dan segala macam lah gitu. Nah, yang terpenting adalah dari semua poin. Bentar, aku masih mau ngomongin grinder.
Ini 68.200. Time more chestnut tuh 1,2, 1,3 apa 2 juta gitu, lupa. Kalau Comandante 2 itu ada juga yang ini one first apa 1Z espresso gitu mereknya, itu juga gokil banget. Cuman kalau kalian punya uang lebih, kalau pemakaiannya nggak terlalu kayak di kedai yang tiap hari bisa terus ngegiling, aku punya satu rekomendasi electric grinder mereknya Nankai. Dia N600. Sejauh ini udah berapa bulan? 1, 2. Udah 2 bulan aku pakai di rumah. It's okay, worth it banget buat aku di rumah. Harganya itu di range sekitar dari 400 sampai ke 600, karena N600 ini banyak banget mereknya. Ada HL, terus ada Latina yang emang gokil yang harganya 2 juta sekian. Terus kalau mau naik lagi ada banyak banget gitu. Cuman aku ingetin lagi, balik lagi, jadi home brewer tuh nggak perlu langsung nggak perlu langsung jor-joran gitu, karena nggak semua orang punya uang yang cukup. Kita mulainya kritisnya kecil-kecil aja. Oke, makasih banget udah nonton Home Brewer 101 part pertama ini. Mungkin ini bakal jadi part pertama sebagai perkenalan. Maaf kalau agak panjang dan segala macam, tapi it's okay, fine. Makasih banget udah nonton sejauh ini. Saya Azhar Ibrahim Siddiq aka Paman B. Pamit undur diri. Terima kasih.